Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, mendapatkan ilmu yang berkah barokah, yang kemudian harapannya nanti kita semuanya bisa husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi seperti berikut. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Kemudian dalam firman Allah yang lain disebutkan, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 79. Pada suatu hari ketika Anwar sedang berjalan pulang dari sekolah menuju rumahnya, tiba-tiba hujan turun dengan begitu lebatnya. Setelah makan malam, sebelum ia mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, Anwar bertanya kepada sang ibu, apakah boleh mengizinkan dia untuk melihat hujan dulu sebentar? Ibunya lalu mengizinkan Anwar untuk melihat hujan yang turun. Dia melihat dari jendela dan mulai memperhatikan hujan yang turun dengan begitu derasnya. Ada orang yang sedang berjalan dengan memakai payung untuk melindungi diri mereka dari kebasahan air hujan. Air hujan pun telah menggenangi jalan. Mobil yang melintas memuncratkan air ke sisi jalan dan orang-orang ada yang berlarian dari pemberhentian agar tidak kebasahan. Anwar berpikir betapa menyenangkan berada di dalam rumah dan dia harus lebih bersyukur kepada Allah yang telah memberinya makan dan rumah sebagai tempat tinggal untuk melindungi diri dari panas dan hujan, serta tempat untuk beristirahat. Pada saat itu juga, seekor burung jelatik hinggap di bingkai jendela. Anwar berpikir bahwa burung yang malang itu pasti sedang mencari tempat berteduh dari hujan. Dan Anwar segera membukakan jendela. "Hai, namaku Anwar," katanya. "Kamu boleh masuk kalau kamu mau." "Terima kasih Anwar," kata sang burung kecil itu. "Aku ingin menunggu di dalam sampai hujan reda." "Kamu pasti kedinginan di luar sana." Anwar ikut merasakan. "Aku belum pernah melihat burung sedekat ini sebelumnya. Lihat betapa tipisnya kakimu.
Bagaimana kakimu dapat menahan badanmu hingga tegap? Kamu benar, Anwar. Kami burung memiliki kaki yang tipis dibanding tubuh kami. Namun, biarpun demikian, kaki-kaki kami tersebut mampu menahan tubuh kami dengan sangat mudah. Ada banyak otot, pembuluh darah, dan syaraf di dalamnya. Bila kaki kami lebih tipis atau lebih tebal lagi, maka akan sulit bagi kami untuk terbang. Terbang pasti rasanya enak dan sangat menyenangkan, pikir Anwar. Sayapmu terlalu tipis juga, namun kalian masih dapat terbang dengannya. Jadi bagaimana kamu dapat terbang sedemikian jauh tanpa merasa lelah? Saat pertama kali kami terbang, kami menggunakan banyak sekali tenaga. Karena kami harus mendukung berat badan kami pada sayap kami yang begitu tipis. Namun begitu kami di udara, kami menjadi santai dengan membiarkan tubuh kami terbawa oleh angin. Jadi, karena kami menghabiskan lebih sedikit tenaga dengan cara ini, kami tidak kelelahan di udara. Itulah kelebihan kami yang telah Allah berikan untuk kami. Kami juga dapat terbang dalam jarak yang sangat jauh. Anwar kemudian bertanya, bagaimana kamu dapat melihat sekelilingmu saat sedang terbang? Sang jelatik menjelaskan, organ indera terbaik kami adalah mata kami. Selain memberikan kemampuan untuk terbang, Allah juga memberikan indera penglihatan yang sangat baik. Jika kami tidak memiliki indera penglihatan bersamaan dengan kemampuan ajaib kami untuk bisa terbang, hal itu sangatlah berbahaya bagi kami. Kami dapat melihat benda yang sangat jauh dengan lebih jelas daripada manusia, dan kami memiliki jangkauan penglihatan yang luas. Jadi, begitu kami melihat bahaya di depan, kami dapat menyesuaikan arah dan kecepatan terbang kami. Kami tidak dapat memutar mata kami seperti manusia karena mata kami diletakkan pada cengkramnya. Namun, kami dapat menggerakkan kepala kami berputar dengan cepat untuk memperluas wilayah penglihatan kami. Anwar mengerti. Jadi itulah mengapa burung selalu menggerakkan kepala mereka untuk melihat ke sekeliling mereka. Apakah semua mata burung seperti itu? Tanya Anwar. Burung hantu dan burung-burung malam hari lainnya memiliki mata yang sangat lebar. Sang jelatik melanjutkan, berkat sel khusus dalam mata mereka, mereka dapat melihat dalam kerembangan. Karenanya, burung hantu dapat melihat dengan sangat baik untuk berburu pada malam hari. Ada juga jenis burung yang disebut burung air. Allah menciptakan mereka agar dapat melihat dengan sangat baik di dalam air. Mereka mencelupkan kepala mereka ke dalam air dan menangkap serangga atau ikan. Allah menciptakan kemampuan yang diberikan pada burung-burung air agar mereka dapat dengan jelas melihat kedalaman air untuk menangkap mangsanya. Tidak semua paruh burung sama nampaknya. Mengapa demikian? Anwar bertanya lagi. Allah menciptakan berbagai jenis burung dengan paruh yang berbeda, sesuai dengan kegunaan dan mudah untuk mencari makan. Paruh kami sesuai dan sempurna terhadap lingkungan di mana tempat tinggal kami. Ulat dan cacing sangatlah lezat bagi kami. Paruh burung pemangsa serangga.
Dengan paruh kami yang tipis dan dengan mudah mengambil cacing yang merayap di tanah dan ulat yang bersembunyi di bawah daun pohon. Burung pemakan ikan biasanya memiliki paruh yang lebih panjang dengan berbentuk seperti sendok pada ujungnya untuk menangkap ikan dengan mudah. Dan burung yang makan dari tumbuhan memiliki paruh yang membuat mereka dapat makan dengan mudah dari jenis tumbuhan yang mereka sukai. Allah telah menyediakan segala kebutuhan dengan sempurna untuk semua makhluk di bumi dengan memberikan kemampuan yang mereka butuhkan. Kamu tidak mempunyai telinga seperti yang aku punya, namun kamu bisa mendengarkan aku berbicara dengan sangat baik. Bagaimana itu bisa? Tanya Anwar. Anwar betul-betul penasaran. Indera pendengaran sangatlah penting bagi kami para burung. Kami menggunakannya untuk berburu dan saling memperingatkan setiap adanya kemungkinan bahaya di sekitar kami, sehingga kami dapat melindungi diri terhadap ancaman dan bahaya yang akan menimpa kami. Sebagian burung memiliki gendang pendengaran yang membuat mereka mampu mendengar suara yang paling kecil. Pendengaran burung hantu sangat peka akan suara. Burung hantu dapat mendengar tingkat suara yang tidak dapat didengar oleh manusia. Sang jelatik menjelaskan. Anwar kemudian bertanya lagi, kalian para burung suka berkicau dengan suara yang merdu. Aku senang mendengar kicauan kalian. Untuk apa kalian menggunakan suara kalian? Sang burung mengangguk dan menjawab, sebagian dari kami memiliki kicauan yang berbeda untuk mengusir musuh kami. Terkadang kami membuat sarang kami di dalam lubang pada batang pohon, dan ketika ada musuh yang mencoba mendekati untuk masuk, kami mengeluarkan suara yang mendesis seperti suara ular. Penyusup itu berpikir bahwa ada ular di dalam sarang itu, sehingga kami dapat melindungi sarang kami dari para pemangsa. Apalagi yang kalian lakukan untuk melindungi sarang kalian dari musuh? Kami membangun banyak sarang tipuan untuk menyesatkan musuh kami, kata sang burung. Dengan cara ini, kami membuat para penyusup tersesat. Dengan demikian, kami dapat melindungi sarang dan telur yang telah kami sembunyikan di daerah yang tersembunyi agar tidak dapat ditemukan oleh musuh kami seperti ular yang berbisa. Kami juga menutup jalan masuk dan membuatnya sangat berliku-liku. Kewaspadaan lainnya adalah membangun sarang pada pohon yang cabangnya berduri. Bagaimana bagian ada burung yang bisa berenang di air? Dan mengapa mereka tidak semuanya burung dapat berenang? Anwar tanpa busanya bertanya. Allah telah menciptakan sebagian dari kami, ada yang diberi kemampuan untuk berenang dan menyelam di dalam air. Dia telah memberikan mereka kaki berselaput jala dengan tujuan agar mereka dapat berenang saat masuk ke dalam air. Sebagian lagi dari kami memiliki jari tipis tanpa jala. Jadi, selain burung air, burung yang lain tidak dapat berenang. Sama seperti sepatu renang. Anwar berseru, saat aku berenang dengan memakai sepatu renang, aku dapat berenang dengan jauh lebih cepat. Ada beberapa burung yang memiliki sepatu renang sejak lahir, kata sang burung. Saat Anwar dan sang burung kecil sedang berbincang-bincang, ibunya menyuruh Anwar untuk masuk ke dalam kamarnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Pada saat
yang bersamaan hujan pun telah reda. Anwar berkata pada sang burung, "Sekarang aku harus masuk ke kamarku dan mengerjakan pekerjaan rumahku. Besok aku akan bercerita kepada teman-temanku tentang kemampuan istimewa dan bagaimana Allah telah menciptakan kalian para bangsa burung melalui karya seni yang kreatif yang sedemikian sempurna sebagai ciptaannya." "Hujan sudah berhenti, jadi aku dapat kembali ke sarangku," jawab sang jelatik. "Terima kasih telah membawa aku masuk." Dan Anwar, saat kau menceritakan kepada teman-temanmu tentang kami, bisakah kamu sampaikan juga kepada mereka untuk peduli kepada kami dan jangan melemparkan batu kepada kami dan kepada makhluk lainnya? "Ya, insya Allah, tentu saja akan aku sampaikan kepada mereka." Anwar setuju. "Semoga Allah melindungimu." Anwar membuka jendela dan sang burung segera terbang melayang di udara. Anwar memikirkan kesempurnaan dalam ciptaan Allah dan duduk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.